Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nida Alfida akan menarasikan makalah dari pertemuan ke-7 sampai ke-15. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah filsafat Al-Ghazali tentang kritik terhadap filsafat paripatetik. Epistemologi paripatetisme Islam lebih mengandalkan akal dalam proses memperoleh pengetahuan. Secara ontologis, paripatetisme dapat dilihat dalam dua sisi. Pertama, materi dan kedua, bentuk. Al-Ghazali menyerang pendapat-pendapat filsafat Yunani dan filsafat Ibnu Sina dalam bukunya yang berjudul Tahafut al-Falasifah yang membahas pada 4 masalah, yaitu yang pertama, filsafat Aristoteles tentang azalinya alam dan dunia. Menurutnya, dunia berasal dari tidak ada menjadi ada. Kedua, kaum filsafat Aristoteles tentang pastinya keabadian alam. Menurutnya bukanlah suatu kepastian harus adanya keabadian alam karena semua berada dalam iradat Allah. Ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa Tuhan hanya mengetahui soal-soal yang besar, tetapi tidak mengetahui perkara yang rinci. Keempat, pendapat filsafat tentang segala sesuatu terjadi dengan kepastian hukum sebab akibat. Menurut Al-Ghazali, ketiga pendapat dapat menjadikan mereka dicap sesat sehingga keyakinan mereka menjadi kafir, yaitu 1. Pandangan mereka tentang kekodiman alam. Kedua, pandangan mereka tentang Allah tidak mengetahui hal-hal juz'iyat atau perkara-perkara kecil. Ketiga, pandangan mereka tentang pengingkaran terhadap kebangkitan jasmani. Yang kedua, filsafat Ibnu Tufail tentang teori kebenaran. Ibnu Tufail berpendapat bahwa akal dapat membimbing manusia dari alam kegelapan setingkat demi setingkat menuju kepada cahaya kebenaran secara hakiki. Ibnu Tufail membagi perkembangan alam pikiran manusia menuju hakikat kebenaran itu ke dalam 6 bagian. Pertama, dengan cara ilmu Hai Ibnu Yaqzan, yaitu dengan kekuatan akalnya sendiri, memperhatikan perkembangan alam makhluk ini, tiap-tiap kejadian mesti ada yang menyebabkannya. Kedua, dengan cara pemikiran Hai Ibnu Yaqzan terhadap teraturannya peredaran benda-benda besar di langit seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ketiga, dengan memikirkan bahwa puncak kebahagiaan seseorang itu ialah mempersiapkan adanya wajibul wujud yang Maha Esa. Keempat, dengan memikirkan bahwa manusia ini adalah sebagian saja dari makhluk hewani, tetapi dijadikan Tuhan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi dan utama dari hewan. Kelima, dengan memikirkan bahwa kebahagiaan manusia dan keselamatannya dari kebinasaan hanyalah terdapat pada pengekalan penyaksiannya terhadap Tuhan wajibul wujud. Keenam, mengakui bahwa manusia dan alam makhluk ini fana dan semua manusia kembali kepada Tuhan. Yang ketiga, filsafat Ibnu Rushd tentang pembelaan filsafat dan kritik Al-Ghazali. Ibnu Rushd tampil membela para filosof dan filsafat mereka melalui bukunya Tahafut al-Tahafut yang membahas tentang kerancuan dari bukunya Al-Ghazali. Pembelaannya di sini terutama mengenai 3 pendapat filosof yang dikatakan Al-Ghazali telah membuat filosof itu menjadi kafir. Menurut Ibnu Rushd, pengkafiran dalam masalah kodimnya alam tidak tepat karena pengertian kodimnya alam tidak sama dengan apa yang dipahami oleh ulama-ulama teolog. Kedua, pengkafiran dalam permasalahan Tuhan tidak mengetahui perincian yang terjadi di alam tidak tepat karena masalah ini tidak menjadi pendapat-pendapat filosof. Ketiga, pengkafiran dalam masalah kebangkitan tidak beralasan karena masalah ini bagi para filosof adalah persoalan teori. Yang keempat, filsafat Surawardi tentang hikmah al-isyraq atau iluminasi. Filsafat Surawardi merupakan gabungan dari 2 unsur, yaitu filsafat dan tasawuf. Filsafat Surawardi
menggabungkan rasio dengan intuisi. Istilah akal diganti oleh Suhrawardi menjadi cahaya atau nur yang digunakan dalam teori iluminasinya. 3 pemikiran utama Suhrawardi. 1. Cahaya. Di sini dibagi menjadi 2. 1. Cahaya dalam realitas dirinya dan untuk dirinya sendiri. Kedua, cahaya dalam realitas dirinya sendiri tapi untuk sesuatu yang lain. Kedua, kegelapan. Di sini juga dibagi menjadi 2. 1. Kegelapan murni disebut substansi kabur. Kedua, kegelapan yang terdapat dalam sesuatu yang lain atau yang sudah terkontaminasi. Ketiga, barzah atau pembatas atau penyekat antara cahaya yang berada di atas dan kegelapan yang berada di bawah. Yang kelima, mula sadra tentang hikmah muta'aliyah. Mula sadra memunculkan corak filsafat baru disebut transenden atau al-hikmah al-muta'aliyah. Secara epistemologis, didasarkan pada 3 prinsip yaitu intuisi intelektual, pembuktian rasional, dan syariat. Sedangkan secara ontologis juga dalam 3 prinsip yaitu realitas, ambiguitas, wujud, dan gerak substansial. Sehingga filsafat hikmah adalah kebijaksanaan yang diperoleh lewat pencerahan spiritual atau intuisi intelektual dan disajikan dalam bentuk yang rasional, yakni menggunakan argumen rasional, merealisasikan pengetahuan sehingga terjadi transformasi wujud hanya dapat dicapai, bukan hanya proses rasionasi, melainkan juga dengan mengikuti syariat. Yang keenam, tentang tren filsafat Islam di Indonesia. Masuknya pemikiran filsafat Islam di Indonesia ini tidak terlepas dari peranan para mubalik yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Salah satu cara mereka menyebarkan agama Islam di Indonesia adalah dengan mengajarkan filsafat Islam yang akhirnya menarik hati masyarakat lokal untuk memeluk agama Islam. Seiring berjalannya waktu, perkembangan Islam di Indonesia menjadi semakin pesat sehingga kajian filsafat Islam di Indonesia juga mulai berkembang. Perkembangan kajian filsafat Islam di Indonesia pada masa sekarang dapat dilihat dari banyaknya tokoh-tokoh filsuf Muslim di Indonesia. Ketujuh, filsafat Syed Naqwi Palatos tentang Islamisasi ilmu. Syed Muhammad Naqib Al-Attas pada waktu itu berada di bawah kolonialisme Belanda. Bila dilihat dari garis keturunannya, Syed Muhammad Naqib Al-Attas termasuk orang yang beruntung secara inheren, sebab dari kedua belah pihak, baik pihak ayah maupun ibu, merupakan orang-orang yang berdarah biru. Syed Muhammad Naqib Al-Attas mendefinisikan pendidikan menurut Islam adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam manusia, tentang tempat-tempat yang tepat bagi segala sesuatu, di dalam tatanan wujud sehingga hal ini membimbing kepada arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud tersebut. Dan sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf dan kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.